Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Aturan wilujeng tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Dede Pemilik. Madaramang teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di video kali ini seperti biasa, saya akan membacakan cerita tentang Muhammad teladanku, yaitu tentang masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di video kali ini saya akan membacakan tentang kelanjutan yang dari kemarin ya, yang kalau nggak salah dari kemarin tuh tentang Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Nah, untuk video ini yaitu tentang perasaan Khadijah. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan Khadijah. Beberapa bulan setelah kepergiannya, kafilah Mekah pun datang kembali di tempat perhentian Mar al-Azharan. Sehari perjalanan dari Mekah, para agen biasanya mendahului datang ke Mekah untuk memberi laporan perdagangan. Nabi Muhammad pun demikian. Dia lebih dulu tiba di kota Mekah. Namun, sebelum bertemu Khadijah, dia bertawaf dulu 7 keliling mengelilingi Ka'bah. Dari atas balkonnya yang megah, Khadijah bergegas datang menyambut dan Nabi Muhammad pun melaporkan hasil penjualannya, barang yang dibeli, serta berbagai pengalaman kecil dalam perjalanan. Saat itu Khadijah sudah sangat terkesan dengan hasil yang diperoleh Nabi Muhammad. Tetapi itu belum seberapa. Setelah Nabi Muhammad pulang, Maisarah menceritakan sendiri kesan-kesannya terhadap Nabi Muhammad. Sungguh, belum pernah aku melihat pemuda yang demikian sempurna memandang masa depan. Keputusan-keputusannya selalu tepat dan perkiraannya tidak pernah salah. Dia juga sangat jujur dan sopan. Demikian sebagian kisah Maisarah. Teman-teman sekalian, Khadijah betul-betul sangat terkesan dengan agen barunya itu. Warokoh bin Naufal pun datang dan mendengar sendiri kisah Maisarah tentang Muhammad. Ada hal yang aneh dalam diri Maisarah. Biasanya, dia sangat menekankan laporannya pada masalah-masalah bisnis. Akan tetapi, kini persoalan dagang seolah-olah menjadi hal kecil. Yang dibicarakan Maisarah kali ini melulu tentang Nabi Muhammad, Muhammad dan Muhammad seterusnya. Padahal keuntungan yang mereka dapat kali ini benar-benar luar biasa. Jika dikatakan bahwa Khadijah memiliki sentuhan emas, tepatlah apabila Nabi Muhammad disebut memiliki sentuhan penuh berkah. Nah teman-teman sekalian, ketika Warokoh telah mendengar semua itu, dia tenggelam dalam pemikiran yang sungguh-sungguh. Setelah cukup lama berdiam diri, dia berkata kepada Khadijah, mendengar darimu dari Maisarah mengenai Muhammad dan juga dari apa yang kulihat sendiri, aku berpendapat bahwa dia memiliki semua sifat dan kemampuan sebagai seorang utusan Allah. Mungkin dialah yang ditakdirkan untuk menjadi salah seorang di antara para rasul pada masa yang akan datang. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, jadi di cerita ini perasaan Khadijah yang Nabi Muhammad kan ditugaskan menjadi agen dagangannya, memberi bisnis ke negeri Syam. Akhirnya kembali lagi ke kota Mekah dan Siti Khadijah itu menunggu di atas rumahnya di balkonnya. Dan beliau melihat rombongan Nabi Muhammad itu datang. Seperti biasanya agen-agennya kalau misalkan sudah datang, dia yang lebih dahulu untuk datang ke Khadijah untuk melaporkan hasil dagangannya, misalkan kayunya sekieu, ininya segini. Nah itu Nabi Muhammad pun sama kayak gitu. Nah Nabi Muhammad dia laporan ke Siti Khadijah, dia ya apa adanya gitu. Nah tapi di sini di cerita ini ya teman-teman, Maisarah nih, si Maisarah itu yang pembantunya
yang ditugaskan untuk membantu Nabi Muhammad, dia yang banyak menceritakan bahwa Nabi Muhammad gini kepada Khadijah. Terus orangnya sopan, dia jago berbisnis, dia gini sampaikan ke detail gitu. Sampai Maisarah juga sama-sama dia lelaki tapi kagum kepada Nabi Muhammad. Padahal baru mulai bisnis gitu, baru berdagang, tapi dia kelihatannya piawai dalam dalam berbisnis. Nah, dan Maisarah itu biasanya kalau misalkan dia laporkan agennya kepada Khadijah tentang bisnisnya, ini mah enggak. Jadi di cerita ini Maisarah itu padahal memang keuntungan dagang Nabi Muhammad yang Siti Khadijah itu yang didagangkan oleh Nabi Muhammad itu melebihi target, itu banyak sekali. Tapi yang dikatakan Maisarah itu bukan masalah dagangannya, ini kalah masalah akhlaknya Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah, bahwa Nabi Muhammad itu orangnya gini. Jadi kebaikannya terus sampaikan ke Siti Khadijah juga, ya sampai jadi kagum gitu. Nah, setelah mendengar dari Maisarah, ternyata teman-teman kapilahnya juga sama menceritakan bahwa Nabi Muhammad gini. Nah, di cerita ini Warokoh, pamannya Siti Khadijah, sama mendengar, dia juga mendengarkan apa yang kata Maisarah itu dan yang lainnya tentang Nabi Muhammad, sampai dia dia juga berpikir, wah kayaknya ini nih orang yang ada dalam kitabnya gitu kan. Dari itu kan dia pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, apa yang diceritakan di kitab sebelumnya, yaitu bahwa nanti kelak akan diutus seorang rasul. Nah, kayaknya ini ciri-cirinya dalam hati Warokoh bin Naufal itu. Nah, dia soalnya dia kagum, terus lihat dari postur tubuhnya, tata cara bicaranya, perilakunya, akhlaknya, dan semuanya seterusnya. Dan yang menceritakan itu bukan dari orang lain, sampai Warokoh, sampai yang lainnya sama-sama mengagumi tentang kepribadian Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau di sini ya diceritain ini teman-teman, kesimpulannya saya pikir Kak Khadijah juga jadi kagum kepada Nabi Muhammad, begitupun Warokoh, dan begitupun kapilah yang lainnya tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, begitu ya tentang cerita perasaan Khadijah kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini ya teman-teman, untuk kelanjutan cerita ini, insya Allah ya, bersambung kepada pernikahan agung. Nah, di sini pernikahan agungnya siapa yang menikah? Nah, untuk selanjutnya, silakan tonton terus ya video-video saya tentang cerita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan di buku ini bisa menjadi bermanfaat dan menambah wawasan tentang sejarah Rasulullah di masa mudanya. Sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.